Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Puspita Nugreni dari kelas 11 MIPA 4 nomor urut 6. Perlawanan Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang perlawanan Goa yang berisi tentang latar belakang, kronologis kejadian, tokoh-tokoh, dan solusi. Latar belakang. Permusuhan rakyat Makassar dengan VOC terjadi sejak tahun 1616. Pada saat pembesar Makassar diundang dalam suatu perjamuan di atas kapal VOC. Namun, pada kenyataannya mereka melucuti sehingga terjadilah perkelahian seru yang menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Sejak itu, orang Makassar membenci VOC. Hal itu menyebabkan terjadinya perlawanan Goa. Perlawanan Goa terjadi pada tahun 1616. Kapten kapal VOC, Nguyen, menculik beberapa bangsawan Goa. Dalam peristiwa itu, jatuh beberapa korban. Ini menambah kemarahan orang Makassar terhadap VOC. Pada tahun 1634, sebuah armada VOC di bawah pimpinan Lodenstein mengepung ibu kota kerajaan Goa. Tahun 1641, Belanda mengalahkan Portugis di Malaka. Pada 28 Desember 1653, ada persetujuan utusan antara Belanda yang bernama Willem van der Beek dengan kerajaan Goa yang terdiri dari beberapa pasal. Pada bulan Mei 1660, Company mengirimkan armada yang kuat dipimpin oleh Johan van Dam dan Johan Ruitman. Benteng Panakukang jatuh ke tangan Belanda pada tanggal 12 Juni 1660. Walau benteng sudah jatuh, namun pertempuran tetap masih dilanjutkan. Pada tanggal 19 Agustus 1660, ada kata sepakat sementara perjanjian itu terdiri dari 16 pasal. Belanda lalu mengajak Makassar untuk berunding pada 10 Agustus 1660. Diadakan penghentian tembak-menembak, kemudian disusul dengan perjanjian gencatan senjata. Pada 24 November 1666, suatu armada dengan kekuatan 21 kapal perang dengan 600 tentara Belanda dan 400 pasukan Arupalaka dan Kapten Jonker menuju ke Makassar. Pada 7 Juli 1667, armada gabungan bergerak menuju bagian barat Pulau Sulawesi. Pada tanggal 19 Juli 1667, pasukan Goa menembaki kapal induk Belanda. Pertempuran dari pagi sampai malam. Makassar memiliki meriam besar yang namanya Anak Makassar. Benteng Barombang jatuh ke tangan Belanda pada 23 Oktober 1667. Tokoh-tokoh pada perlawanan Goa yaitu diantaranya Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1666, Company dipimpin Laksamana Cornelis Spelman berusaha mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi tidak berhasil menundukkan Goa. Sultan Hasanuddin yang merasa dirugikan kemudian menyerang 2 kapal Belanda, sehingga Belanda mengirimkan Cornelis Spelman. Sultan yang terdesak menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Di tahun 1668, Sultan Hasanuddin kembali menyerang Belanda, tetapi kekuatan benteng Samba Opu berhasil jatuh ke tangan Belanda. Sultan hingga akhir hayat tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Arupalaka merupakan seorang pangeran Bugis yang membantu VOC dalam pertempuran melawan pasukan Makassar. Upaya VOC dalam menghadapi perlawanan rakyat Makassar adalah dengan bersekutu dengan Arupalaka, penguasa Bone. Tujuan Arupalaka membantu VOC dalam perang tersebut adalah membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Makassar. Saat pertempuran berlangsung, pasukan Arupalaka berhasil menguasai benteng pertahanan Goa di Barombang. Gubernur Jenderal Matsuyker dan Spelman. Solusi perlawanan Goa. Perang Goa juga pernah mengalami kegagalan, dan kegagalan ini memunculkan suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya yaitu perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bongaya, Selang Kesultanan Goa yang ditukar oleh Sultan Hasanuddin dan pihak Hindia Belanda yang ditukar oleh Admiral Cornelis Spelman. Perjanjian Bongaya berisi tentang 1. VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2.
Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya, seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. 3. Arupalaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. 5. Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Namun, perlawanan itu berakhir gagal, dan Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bungaya. Sekian, terima kasih.